Saya baru kelar Jumatan dan sekarang jam menunjukkan. Oke, jadi kita bakal masuk ke Sumarekon Mall ya. Saya lagi beli Nescafe dulu. Beli kopi dulu guys, ngopi dulu kita. Salah lagi. Harusnya lurus bener tadi. Lah ini lewat mana sih sebenarnya? Kocak jadinya. Aduh, tumpah lagi. Untung nggak manis. Jadi kita enaknya bahas kekurangannya dulu kali ya. Kalau buat Onbit tuh, ini tadi abang-abangnya nih yang ikut nih kurang kenceng. Set motor bersih amat ya. Ya, halo, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Kang Kurir Ojek Online ya, teman-teman. Jadi hari ini kita daily vlog ojol lagi. Ini saya belum nyalain dan ini juga belum ada penyelesaian orderan ya, teman-teman. Masih kosong tuh. Ini saya bingung ya, bintang kagak naik-naik karena jarang bawa food ya, teman-teman. Nah, itu. Oke, dan saya juga mau bahas hari ini, kita bakal bahas apakah masih worth it ya bawa motor si Supra ini, keluarga Supra, buat Onbit di tahun 2025. Oke, jadi kita mulai aja. Tapi sebelum itu, karena sekarang hari Jumat dan ini tepatnya udah mau masuk sholat Jumat, kita Jumatan dulu teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa sholat Jumat juga, dan jangan lupa makan siangnya nanti ya guys ya. Oke, jadi ikutin terus perjalanan Onbit saya hari ini ya. Siapkan diri teman-teman senyaman mungkin. Jangan lupa cemilannya. Dan buat teman-teman yang lagi nunggu orderan, bisa banget nih nonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan semangat buat teman-teman semua. Oke, let's go and let's move it. Oke teman-teman, ini udah saya nyalain ya. Saya baru kelar Jumatan dan sekarang jam menunjukkan. Waduh, baru nyalain, alhamdulillah. Waduh, dapat food guys ya. Tuh 18.400. Mana nih? Wah, dapat gua lagi. Karena ini food, udah kita nggak bisa dilama-lamain. Dan ini cash juga ya. Berapa tadi tuh yang cash? Kita lihat dulu. 62.000. Apakah yang satunya cash juga? Oh enggak, jadi satu doang yang cash ya teman-teman. Dan ini biar nggak digabung lagi, kita ubah manual dulu. Soalnya ada kemungkinan bisa digabung lagi jadi 3. Repot saya kalau bawa food ya teman-teman. Oh ya, dan ini sedikit aja. Ini alat tempur apa ini saya ngevlog saya ya teman-teman. Saya pakai kamera ini. Kadang pakai ini, kadang pakai HP sih kalau lagi males pakai ini. Soalnya kalau pakai ini terus dipasang di sini, ini kalau pakai helm ini, waduh, ngap teman-teman. Karena kan harus ditutup terus ya visornya ya. Jujur aja saya orang yang apa ya, yang nggak betahan kalau visor ini ditutup gitu. Minimal pakai yang dalamnya aja tuh, yang double visor, yang kacamatanya aja. Dan ini saya punya 2 baterai. Biasanya tergantung ya, fleksibel. Kadang saya bawa 1, kadang bawa 2. Kalau saya nariknya same day dan lagi pengen banget lama nariknya, saya pasti bawa 2 baterai. Karena sekarang kita dari siang paling sampai ya sore aja kali ya. Saya bawanya 1 aja. Oke, jadi ntar saya update lagi. Langsung kita pick up karena ini food ya, nggak bisa dilama-lamain nih. Ntar customernya rewel teman-teman. Oke, yuk berangkat. Oke teman-teman, tadi saya nggak ngeliat ya, ini nganternya ke Sumarekon Mall Bekasi nih. Males banget saya nganter ke sini nih. Sabar. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga rezeki nggak boleh ditolak guys. Bang. Kecuali barang spek doang tuh yang gede, wajib kita tolak. Kalau yang gede banget ya. Ya udahlah. Jadi ini satu lagi kita, oh ini belum di ini guys, kita upload dulu. Kita ambil pesanan. Ini satu lagi ngambilnya di The Kriuk ya teman-teman. Ini berarti di depan lagi nih. The Kriuk Durenjaya, bentar.
Oh berarti di sono. Kita keluar dulu dari gang ini. Oke, let's go. Oh ya, jadi hari ini kita bahas soal ini ya, worth it gak sih di tahun 2025 ini narik pakai motor bebek kayak gini ya, khususnya Supra ya, karena saya punyanya Supra guys. Masih worth it gak sih? Nantilah saya bakal berbagi pengalaman. Udah hampir 5 tahun ya, mau jalan 5 tahun lah saya pakai motor Supra ini teman-teman, buat on beat. Nanti saya bakal berbagi pengalaman suka dukanya, enak nggak enaknya pakai motor Supra buat narik The Kriuk. Oke, kita pick up dulu teman-teman. Permisi, Shopee. Jadi kalau The Kriuk ini kita antara ke Jalan Salak 5 Duren Jaya. Oh deket aja nih. Yang jauh ya Sumarekon ini, masuk ke dalam lagi. Ampun. Sabar. Ya. Oke, jadi makanannya lagi disiapin dulu teman-teman ya. Untuk The Kriuk nih, kalau beli offline harganya segini. Tuh, kelihatan nggak? Ya, screenshot dah. Udah pasti udah pada tahu lah ya. Wih, canggih, ada Bella nih. Tuh. Jadi nggak perlu teriak-teriak ya, teman-teman. Ada belnya. Oke, ntar saya update lagi ya, teman-teman ya, kalau misalkan udah pengantaran. Tetap semangat, jangan lupa makan siang hari ini, guys. Oke teman-teman, jadi makanannya udah jadi ya, tuh. Nih, ini kita antar The Kriuk dulu nih, deket aja nih. Oke, jadi langsung aja saya mau bercerita sedikit soal si Mas Boy ini ya, motor keluarga Supra. Jadi kita enaknya bahas kekurangannya dulu kali ya, kalau buat on beat tuh. Oke, jadi kekurangan yang pertama kalau naik motor ini buat on beat ya teman-teman, apa ya kekurangannya ya? Hampir nggak ada sih kalau menurut saya. Pasti ada sih. Gimana sih bang? Ya jadi paling kekurangannya kalau pas hujan aja sih teman-teman. Kalau pas hujan nggak enaknya itu kalau motor bebek kayak gini kan nggak ada decknya ya, bawahnya ya, jadi kaki kita tuh nggak bisa nangkring di deck gitu. Kalau hujan udah siap-siap kotor kaki, basah-basahan pokoknya. Nah itu. Terus juga motor ini kalau lagi bawa makanan gini nih, ya gini, digantung di stang tuh. Sebenarnya sih bisa aja pakai aksesoris tambahan gitu, stabilizer stang nih, jadi nanti bisa taruh di tengah gitu. Kadang saya kalau mau beli kayak gitu mikirnya 2 kali, mikirnya lebih dari 2 kali malah. Banyak mikir lagi, ya lebih baik beli yang lebih butuh gitu. Jadi ini kita masih lurus ya teman-teman ya. Ya paling kekurangannya itu sih. Terus kedua, ya kalau dibilang nyaman tergantung dari kitanya sih ya teman-teman ya. Selama kita pakai motor ini udah lama, udah nguasain motornya sih nyaman-nyaman aja gitu. Tapi kalau dibandingkan sama motor Matic, ya pasti lebih nyaman Matic gitu. Tapi pasti kan ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing tuh. Nah kalau menurut saya sih itu aja. Apalagi ya kekurangannya ya kalau pakai motor ini, paling itu aja sih. Kalau hujan aja sih teman-teman. Kalau hujan tuh biasanya saya kan kaki pada kotor gitu, karena kan bawahnya nggak terlindung sama deck ya. Walaupun ada fairing sayap bawahnya nih, tetap aja kena nyiprat gitu teman-teman. Nah coba mungkin teman-teman yang pakai motor-motor bebek buat narik, coba kira-kira kekurangannya apa lagi nih? Kalau saya sih paling itu aja sih ya teman-teman ya. Semua kan tergantung dari drivernya masing-masing lagi nih. Kalau saya itu kekurangannya. Nah itu nanti kita bahas soal kelebihannya teman-teman.
Ini kita antar dulu makanannya biar cepet kelar nih food nih. Nanti kita di Summarecon ditembak food lagi di dalam. Aduh, repot lagi. Yang gak enak itu kalau di mall ya, apalagi di sekelas Summarecon tuh. Kalau misalkan nih udah selesai nih, terus kita keluar tuh, udah nyampe parkiran lagi, ntar yang ada masuk ke dalam, balik lagi. Nah itu yang kadang bikin repot, ngeselin. Maunya tuh udah di dalam langsung ditembak langsung gitu kan, kalau di dalam ada orderannya gitu. Jadi jangan orang udah nyampe parkiran disuruh masuk lagi ke dalam. Dah bukan nolak rezeki ya, jadi bulak-balik itu. Oke, ntar saya update lagi teman-teman. Banyak cincong lu bang, ngeluh mulu hidup lu. Dapat orderan ngeluh, kagak dapat orderan ngeluh. Dasar manusia lu bang, manusia dah. Oke, jadi kita udah sampai titik tempat di, oh ini ya, sebelah berarti. Oke, kita sudah sampai. Permisi, Shopee Food. Muhammad Nur ya? Iya, silakan. Saya izin nge-record ya buat YouTube. Ya, thank you bang. Yuk. Oke, kita selesaikan teman-teman dan kita lanjut antar ke Summarecon. Ini cash ya, 62.000 nih. Kita lihat apakah akan ditambahin ataukah tidak. Ya, jangan berharap ya guys ya. Kadang yang tidak kita harap-harap itu biasanya ada aja rezekinya. Nah itu. Oke, langsung aja lah. Kita ceritanya nanti aja teman-teman ya. Ini saya mau gas dulu sampai ke Summarecon, soalnya agak ribet nih kalau masuk mall. Wah, bocah kolak pada istirahat, baru pada masuk juga nih yang masuk siang nih. Oh ya, jadi ada satu kekurangan lagi yang tadi terlewat ya teman-teman. Ini baru kepikiran nih. Untuk naro barang-barang di depan itu jauh lebih enak motor matic sih, karena kan motor matic ada dek depannya ya, balik lagi tuh ke dek depan. Kalau motor-motor bebek kayak gini kan ya ala kadarnya lah deknya kayak gini gitu. Terus di bawahnya pun agak kurang nyaman kalau ditaruh di depan. Ya kalaupun nyaman, dinyaman-nyamanin aja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau motor matic itu kan ditaruh di dek depan tuh aman banget udah. Jadi kita nggak ada gangguan lah. Nah kalau motor bebek gini ya taruh di depan kayak semacam kardus ya, kita harus apa ya, kayak ngeganjel aja gitu, kayak agak gimana gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, untuk dibawa bisa atau enggak ya bisa-bisa aja teman-teman, ditaruh di depan selama masih muat gitu. Nah terus kalau motor matic itu kalau kita bawa barang yang panjang masih bisa ditaruh di depan, kita tahan tuh di bahu ya. Kalau gini, motor gini nggak bisa teman-teman. Jadi kalau motor bebek gini kalau bawa barang panjang ya mau nggak mau harus diikat di belakang atau enggak digendong kalau enteng gitu. Oke, jadi kita menuju Summarecon dulu teman-teman. Nanti saya update lagi ya guys ya. Nggak tahu nih kalau di Summarecon kayaknya saya ribet dah buat nge-record dah. Helm otomatis saya pegang. Kan kalau dipakai kayak gini nggak tahu boleh atau enggak ya. Ada sebagian mall yang boleh pakai helm, ada sebagian juga yang nggak boleh tuh. Ya nantilah kita lihat aja lah. Ya jadi soalnya kalau di Summarecon ini apa agak lumayan ketat ya teman-teman ya untuk apa atribut aja. Untuk atribut itu wajib dibalik ya kalau misalkan kita pakai jaket atau dilepas. Nah itu yang kalau menurut saya apa ya, agak nggak masuk akal aja sih. Sedangkan dia butuh jasa kita gitu kan. Orang-orang dalam yang kerja di Summarecon itu ibaratnya mall-mall lain lah ya, jangan kita sebut Summarecon, jadi mall-mall lainnya gitu yang mungkin melarang menggunakan atribut. Padahal mereka kan butuh jasa kita gitu teman-teman ya. Kalau emang jasa kita nggak diperlukan ya barulah
kita masuk ke situ, misalkan cuma mau main doang, ya boleh lah gitu kan. Tapi kalaupun mau main doang ya itu kan hak kita gitu. Nah kalau misalkan dibalik nih, kita jadi ibaratnya pengunjung gitu ya, pengunjung terus kita pakai jaket ojol. Nah kita kan customer ibaratnya teman-teman ya. Ya walaupun kita di dalam cuman beli air doang lah katakanlah gitu kan, cuman numpang nongkrong tuh, tapi kan kita customer ya, sah-sah aja ya. Nah gitu gimana tuh ntar tuh nolak tuh. Ya entahlah, mungkin teman-teman boleh coba kasih masukan tuh di kolom komentar di bawah. Kalau menurut teman-teman nih, kalau di mall ini, masuk mall itu untuk melepas atribut ya, gimana tuh menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih agak-agak nggak masuk akal aja gitu. Nah oke, jadi saya mau kasih tahu ya ke teman-teman. Jadi kalau saya biasanya kalau dapat nganter ke Summarecon atau dapat orderan di dalam, parkirnya di mana sih? Nah kalau saya biasanya parkir di sini nih, soalnya kan dia pintunya ada banyak ya, di sini, di depan sama di belakang tuh. Saya biasanya parkir yang khusus ojol nih di sini teman-teman, masuk ke dalam. Nah tuh ada bacaan tuh, masuk parkir khusus ojol. Nah saya di sini biasanya. Oke, kita masuk. Nah jadi jenis ojol apapun boleh ya masuk sini teman-teman. Nah oke dah, nanti kita pindah kamera ya teman-teman ya, soalnya ini saya harus lepas helm dulu. Oke, jadi kita bakal masuk ke Summarecon Mall ya. Tuh pintu masuk ke situ. Antar ginian doang nih, males banget dah. Sabar. Oke, kita udah di dalam nih guys ya. Tuh ada Erafon. Ini baru nih, Osomi. Awesome. Nah kalau ini store langganan nih, Xiaomi. Saya biasanya kalau beli HP Xiaomi di sini nih. Kalau teman-teman pada nitip belinya di sini. Nah, kalau kesono ke Downtown tuh tempat nongkrong. Biasanya suka ada apa namanya? Ada live musiknya. Nah, di sana. Jadi kita naik satu kali dulu. Ribet banget ini. Lumayan sih sambil ngadem. Dodoran lagi kan. Kalau di sini sih kelas-kelas atas semua ya. Banyak counter-counter baju juga nih. Ini ada store Samsung, Oppo. Naik satu lantai. Jadi di Summarecon ada berapa ya? 3 lantai guys ya. Mana lagi? Itu tuh selfie time. Ini ada Wrangler nih. Jadi jalan-jalan ke mall kita. Mana lagi orang?
Retno bukan? Ntar aku ambil uangnya dulu ya. Iya, oke. Jadi tempat-tempat selfie booth gitu. Oke, jadi ntar saya update lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi udah selesai ya. Kita selesaikan dulu 18.000 pertama teman-teman. Alhamdulillah. Kita cabut dulu dari sini, takut tar ketembak lagi. Dan ini juga saya masih ubah ke manual ya teman-teman. Masih manual, maksudnya belum saya ubah ke auto dulu nih. Nggak apa-apa, biar delay dulu. Soalnya males gitu. Soalnya saya pernah tuh udah keluar, dapat lagi orderan di dalam mall, balik lagi kita. Aduh, rem to the pong kan kalau kayak gitu, rempong guys. Kita cabut dulu minimal, nanti di sana baru kita ubah ke auto ya teman-teman. Sambil nanti kita bahas lagi soal si Mas Boy ini, si keluarga Supra ya guys ya. Nah itu, wih enak nih kalau pakai box kayak gini ya. Tapi ribet juga sih kalau bawa barang-barang yang gede, panjang. Nggak bisa kita taruh di belakang gitu. Wah, terlambat kita. Oke teman-teman, jadi ini udah saya ubah ke auto ya. Dan saldo saya di sini minus teman-teman, minus 55.000. Nanti saya screenshot di situ. Nah sambil kita buktikan nih, kan banyak juga tuh yang bertanya-tanya, mungkin baru buat teman-teman yang baru gabung, bang kalau misalkan saldo kita minus di atas 50 itu harus di top up dulu nggak sih? Kalau misalkan nggak kita top up nanti orderannya nggak bakal masuk gitu. Kalau saya sih nggak pernah saya top up ya teman-teman ya. Nah itu nanti kita tinggal lihat aja nih bakal dapat apa enggak. Malah kalau saya berpikir ini kan berarti kita punya utang nih, punya tunggakan nih sama Shopee. Ya logikanya gitu aja ya teman-teman ya. Ini kan kita punya utang, kalau nggak kita bayar dia pasti ngejar dong. Daripada dia ngejar ya berarti kan dia mendingan ngasih kita orderan. Nah kalau saya sih logikanya kayak gitu. Kalau buat teman-teman gimana tuh? Ini kalau untuk notif yang di atas ini saldo minus itu kalau di atas 50.000 ya teman-teman ya. Kalau misalkan di bawah 50 kayak, nah ini udah hilang nih notifnya. Langsung hilang, baru dibilangin. Wah jadi lagi bawa SMD kayaknya nih abang kita. Wah platnya dari Jakarta Utara guys. Tuh di depannya ada barang lagi. Wah mau kemana nih? Apakah sampai Bekasi Utara, dari utara ke utara ya? Nggak tahu dah. Soalnya kalau ke Solo terus, waduh, Bekasi Utara itu ntar lama-lama bisa ke Tambun. Ya, oke teman-teman, dapat nih ya 12.800. Jadi ini saya screenshot deh. Takut nggak kelihatan. 12.800 satu barang nih, nggak tahu ngambil di mana. Spek instan. Jadi sebelum kita pick up, saya lagi beli Nescafe dulu. Beli kopi dulu guys, ngopi dulu kita. Karena stok kopi habis, bawanya tumbler doang, kita beli kopi yang udah jadi aja lah buat ngopi di jalan. Oke, jadi ini saya dapat di pet shop ya teman-teman, 7 kilo nih. Dan untuk alamatnya seperti biasa nanti saya cantumkan di situ ya teman-teman. Ini tadi beli Nescafe Americano 2 shoot, harganya 7.000 aja, murah. Aduh, tumpah lagi. Untung nggak manis. Kalau manis lengket dah. Yuk langsung aja kita pick up, let's go. Oke, jadi ini Ori Pet Shop ya teman-teman. Banyak nih, kalau di sini lumayan banyak juga sih.
Pickup bang. Nur Solihah. Nur Solihah. Ini? Oh ya ini depan. Belakang. Belakang dah. Belakang. 7 kilo. Lebih sih itu dari 7 kilo. Aduh. Ya. Berapa kilo segini bang? 20. Hah? 20. Kenapa ditulisnya 7 kilo? Hah? Oke teman-teman, jadi barangnya udah kita pick up ya. Tadi udah lihat sendiri. Kadang masih banyak seller-seller yang memanipulasi berat ya. Bang. Berat 7 kilo yang ada di aplikasi nyatanya lebih 20 kilo edan. Jadi untuk yang begini-begini menurut teman-teman harusnya gimana nih? Coba tulis di kolom komentar guys. Banyak banget ya. Dan rata-rata itu pasti pet shop. Iya. Rata-rata tuh ya. Pet shop, kalau enggak biasanya furniture. Tapi ada juga sih yang jujur gitu. Karena mentok 20 ditulis 20 gitu. Cuma kan maksimal 20 kilo ya guys ya. Kadang berat lebih dari 20 kilo, itu gimana tuh? Volume juga tuh. Ah, parah dah edan pokoknya. Oke, jadi terlepas itu kita bahas lagi soal si Mas Boy ini teman-teman. Nah sekarang kita bahas soal kelebihannya nih. Nah itu, jadi kalau menurut saya, sepengalaman saya ya teman-teman ya, saya ini udah hampir 5 tahun nih pakai ini buat narik lah, buat ngojol gitu. Untuk kelebihan sendiri, yang pertama itu udah pasti irit ya. Nah irit dari zaman dulu keluarga Supra yang pertama itu udah terkenal banget iritnya ya teman-teman. Ini irit banget sih. Jadi saya biasanya tuh sehari, jadi gini, setiap saya isi 20.000 bensin ini pertalit ya teman-teman ya, itu range buat dapat penghasilannya itu 150 itu udah bersih. Biasanya 180, 190 itu bisa dapat tuh kotor. Bersihnya kemungkinan 150.000. Jadi modal 20.000 udah dapat 150.000. Kalau untuk pakai motor ini diisi pertalit ya teman-teman. Nah itu untuk irit. Terus bentar guys. Enaknya lagi kalau menurut saya dari segi perawatan. Nah itu dari segi perawatan. Jadi kalau untuk motor bebek ini, kalau saya pribadi perawatan itu yang wajib paling oli. Oli itu di semua motor sih ya, mau Matic mau bebek, wajib banget itu 2 minggu sekali ganti oli teman-teman. Itu udah maksimal banget sih kalau menurut saya. Kalau misalkan dihitung kilometer itu udah maksimal itu 2000 km udah wajib banget ganti oli. Jadi selama olinya rutin, insya Allah mesin akan baik-baik aja teman-teman. Karena kan kita pakainya ini sehari bisa range jaraknya itu 50 sampai 100 km tuh sehari bisa kita pakai. Apalagi yang berpenghasilan sehari sampai 300, 400 itu wah, itu lebih jauh lagi tuh jarak kilometernya per hari ya teman-teman. Nah untuk ngecek berapa per hari jarak yang kita tempuh itu teman-teman bisa cek di lini masa di Google Map. Terus kelebihannya lagi apa bang? Nah untuk kelebihannya lagi, untuk khusus motor yang ini ya, untuk Supra X Helm In, ini bagasinya gede teman-teman. Jadi masih bisa buat naruh barang. Untuk yang ini ya, Helm In ya. Nah kalau untuk Supra-Supra yang lain mungkin bagasinya nggak terlalu segede motor yang ini. Nah itu untuk kelebihannya itu sih kalau menurut saya. Terus untuk kelebihannya ada lagi nih, kalau misalkan teman-teman yang nariknya naik-naik gunung, turun-turun gunung, nah itu enak buat turun, lebih aman karena dia ada engine brake-nya kan kalau motor bebek tuh.
Beda lain hal sama Matic. Waduh, itu bahaya sekali guys kalau naik turun puncak gunung itu kalau narik, apalagi yang di daerah Bandung tuh. Nah itu lebih enak lagi pakai motor bebek ini, lebih aman, lebih safety. Apalagi ya kelebihannya? Mungkin itu aja kali ya. Sebenarnya sih banyak, cuma ya nggak mungkin kita sebutin ya. Kadang kalau lagi inget disebut, bisa inget, tapi kalau udah lupa ya udah mau gimana lagi. Tapi yang lebih menonjol sih keuntungan dari 3 itu ya teman-teman ya, dari segi irit, terus juga dari apa namanya ketahanan juga. Wah, motor ini nggak usah diraguin lagi teman-teman. Bahkan nih ya, banjir aja wah terabas guys, libas. Selama banjirnya masih belum nyampe 1 meter ya. Kalau udah 1 meter mah waduh. Nah kalau untuk ketahanan itu tahan juga nih motor. Dari segala cuaca ekstrim tahan lah. Nah kalau untuk segi kenyamanan itu balik lagi ke temen-temen ya. Kalau temen-temen udah lama banget makainya, udah cinta banget, udah klop dah pokoknya, itu sih udah pasti nyaman ya. Kayak saya juga sama motor si Bambi tuh yang di rumah yang gede ya, yang NMAX, saya lebih nyaman pakai ini kalau narik. Karena ya itu tadi, dari segi iritnya, dari apa namanya, segi simpelnya udah paling enak deh. Nah itu terus kalau apa namanya perawatan tadi, jadi kalau untuk perawatan ini cuman oli aja teman-teman sama rantai udah. Biasanya itu sih saya biasanya tuh setel rantai ya 3 minggu sampai sebulan lah, sebulan sekali setel rantai tuh, kencengin, kalau udah kendor kencengin lagi. Terus untuk jarak maksimum penggunaannya 1 tahun teman-teman kalau untuk rantai. Nah kalau untuk ban juga setahun tuh kalau buat narik. Jadi jangka panjangnya sampai setahun. Nah itu. Nah terus paling kalau untuk servis-servis besar seperti injeksi, nah itu ya sebulan sekali. Atau mentok-mentok 2 bulan sekali itu udah lama banget sih. Sebulan sekali lah kalau untuk servis kayak injeksi, servis besar ya lah. Nah itu. Jadi untuk segi perawatan juga nggak terlalu ribet banget ya teman-teman. Paling kekurangannya ya tadi itu, kalau hujan tuh jadi kaki pada belok, kotor. Karena nyipratnya ampun-ampun udah nggak ada yang bisa apa namanya ngelindungin kaki udah. Ya paling itu aja ya teman-teman. Apalagi ya mungkin teman-teman bisa tambahin nih untuk kekurangan dan kelebihan si motor bebek ini kalau misalkan teman-teman pakai buat narik itu. Ini kita ngantar ke Pengasinan ya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 2,5 kilo lagi. Ini belakang udah miring-miring ini. Abang-abang naronya kurang tengah, miring sebelah kanan nih, udah berat nih sebelah kanan nih. Aduh. Oke, kita udah sampai nih teman-teman. Mana ya? 17 guys nomornya. Oh ini. Wah, ada orangnya nggak ya? Mudah-mudahan sih ada. Ya. Jadi ini dekat banget sama Love Pet Shop. Apakah kita bakal ditembak pet shop lagi? Kita lihat aja nanti. Permisi, paket. Kak Nur Soliha. Kita bongkar dulu guys. Nah jadi ada alat ini buat motong-motong ini ya. Nah buat yang berminat cek aja di keranjang, di deskripsi video ada. Ha. Nur Soliha ya Pak? Lumayan berat nih. Mati mampus lu. Sini aja. Saya foto dulu ya Pak. Ya, kasih ya Pak.
Mari. Oke, nanti saya update lagi ya teman-teman. Saya beresin ini dulu nih. Oke, jadi kita selesaiin aja ya teman-teman. Nah, 12.800. Jadi di sini deket banget sama apa namanya, Love Pet Shop tuh. Jadi keluar ke kanan, nanti tembusnya yang mau keluar ke arah tol timur tuh. Kita lihat nih bakal masuk Love Pet Shop apa enggak. Wah, kita deklarasi dulu. Sambil nanti saya update lagi teman-teman kalau misalkan udah dapat ya. Yuk, tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa nih makan siang. Ini udah jam 2 nih sekarang, guys. Oke, teman-teman, jadi dapat nih ya, alhamdulillah. Jadi posisi saya ada di Pasar Rawalumbu nih. Biasanya sih saya dapat di situ tuh, toko bahan kue Prima baru. Cuma nggak tahu nih. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 2:30 sore ya teman-teman. Kita lihat dapat berapa. Jadi ini 18.400 teman-teman. Ini kita dapat Doklo Store ID 4 kilo aja nih. Jadi kita ngantarnya ke Tambun teman-teman. Ya udahlah, kita langsung gas aja ya. Seperti biasa untuk alamatnya saya screenshot ya teman-teman. Set. Nah itu. Ini hijau masih saya nyalain, cuman belum ada pergerakan ya teman-teman. Oke, kita lihat nanti bakal dapat lagi nggak di Tambun ya, atau ini kemungkinan bisa ditambahin atau enggak, saya nggak tahu gitu. Ini udah orderan ketiga ya. Jadi tadi food single aspek instan, ini single lagi nih aspek instan. Oke, jadi saya update lagi nanti teman-teman. Jadi kita lewat Pasar Rawalumbu ya teman-teman. Nih, lewat mana nih? Oh, ke sini ya. Belok kita, salah guys. Oh my god. Doklo Store. Bener nggak sih? Salah lagi. Harusnya lurus bener tadi. Dah. Jancuk. Putar lagi kita. Iya. Penampakan Pasar Rawalumbu seperti ini ya teman-teman. Tempat bumbu-bumbu dapur, perdagingan nih di sini. Lah, ini lewat mana sih sebenarnya? Kocak jadinya. Ini mapnya error apa gimana sih? Bentar guys. Kocak banget sih. Balik lagi kita. Bener kayak belok yang tadi deh. Nani? Bener. Belok yang tadi nih. Ini udah beberapa hari mapnya ketinggalan mulu, padahal kita jalan pelan loh. Kemarin juga gitu. Elah. Sabar. Permisi mas. Permisi mas. Mas. Udah bener kita belok sini. Nah nanti di depan baru belok kanan. Jadi kayak gosokan. Gini nih map kalau masuk gang. Jadi apa? Gak jelas. Woi, sekarang banyak banget mobil odong-odong ya. Ini biasanya disewa buat ini ke tempat wisata yang deket-deket. Nah, ini kemana lagi nih? Tuh
kan nggak jelas kan? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sini kali ya? Ya nggak tahu. Lurus ke kanan, bener nih. Nah, ini karena saya baru pertama kali jadi bingung ya teman-teman ya, belum tahu nih. Doklo Store mana ini? Ini kayaknya. Nomor berapa sih? Sebelah kanan 73. Ini sih kayaknya ada kardus-kardus nih. Mana sih tempatnya? Bikin bingung. Permisi. Pick up. Doklo Store bang? Doklo Store. Instan bang. Eka Wahyuni. Eka. Ini aja. Oke, kasih bang. Panci guys. Depan bisa nggak ya? Ah bisa nih. Muat. Alhamdulillah. Iya. Oke, jadi langsung aja kita berangkat. Nah, jadi ini nih yang saya bilang, kalau barang ada yang bisa ditaruh di depan, agak kayak ada yang ganjel gitu nih. Gini nih. Jadi kita nahan pakai paha gini ya. Apalagi nih kalau nggak ngepres teman-teman nih. Kadang kalau lagi macet kaki turun satu, udah gitu pas belok suka jatuh. Kalau ngepres sih nggak apa-apa, nih oblak, jadi harus ditahan. Nah itu, jadi ya inilah salah satu kekurangannya ini. Paling kalau buat naruh barang di depan ya teman-teman, agak kurang nyaman aja gitu. 2000 years later. Oke teman-teman, jadi ternyata baterai habis nih. Kayaknya baterai yang ini lupa saya cas nih. Cepet banget tuh, kosong guys. Waduh. Tapi alhamdulillah ini udah selesai ya, sampai tadi masuk ke gang-gang ini nih. Wah, padahal tadi kalau baterai masih ada seru nih, lewat gang sempit. Jadi posisi ada di atas underpass Tambun nih. Nah ini kalau turun ke kanan itu ke arah Jalan Pantura ya. Itu ternyata James Honey banyak juga ya, di mana-mana ada tuh, ya kan? Di Rawalumbu juga ada guys, banyak banget James Honey sekarang. Oke, jadi ini langsung kita selesaiin aja ya teman-teman. Set, alhamdulillah 18.400. Ini juga saya lupa bawa power bank lagi. Waduh, kayaknya lupa mulu ya, lupa segala-galanya tuh. Saya lupa bawa power bank guys. Ini baterai udah tinggal 52%. Ya kita lihat aja lah nanti. Ini satu orderan lagi nih ya, baru kita matiin dah. Oke, ntar saya update lagi teman-teman. Tetap semangat ya guys ya pokoknya. Ternyata saya baru ngeh ini ya guys. Ini jalur stang saya hilang ini. Wah, beli lagi dah kita. Ini nggak tahu hilang di maling apa nggak tahu jatuh dah. Tapi kalau di maling masa sebelah doang ya? Kayaknya sih jatuh nih, kurang kenceng. Ini buktinya masih ada. Tuh. Hilang guys. Kita beli lagi aja lah nanti ya. Tapi kayaknya saya bakal beli yang gede dari ini deh. Biar agak gedean gitu. Nanti kita kencangin sekencang-kencangnya dah. Waduh. Oke teman-teman, jadi dikarenakan baterai HP ini tinggal tersisa 40% dan saya nggak bawa power bank,
Dan akhirnya saya putusin buat pulang dulu ya teman-teman, sekalian sholat asar deh. Ini kemungkinan nanti saya bakal lanjut narik lagi ya, sekalian nyalain dari rumah sambil ngecas dan sekalian ngambil power bank. Dan untuk pembahasan kita kali ini, masih worth it gak sih pakai motor keluarga Supra di tahun 2025 buat on beat? Kalau menurut saya pribadi itu masih worth it banget ya teman-teman. Karena apa? Karena yang pertama bisa menekan pengeluaran bensin, terus yang kedua bisa menekan untuk pengeluaran biaya perawatan. Nah itu, jadi kan kalau motor bebek ini yang dirawat ya paling jangan telat oli, ngencengin rantai, sama paling ban, sama kampas rem. Nah itu, kalau di Matic kan ada CVT, di dalam CVT itu banyak perintilannya. Nah itu banyak yang harus diganti, oli juga ya kan. Terus belum lagi yang lain-lain ya, itulah pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya di tahun 2025 on beat pakai Supra masih worth it banget. Nah itu, untuk kenyamanan sendiri itu tergantung dari teman-teman ya, tergantung dari drivernya nih. Kalau saya udah hampir 5 tahun udah nyaman dah, udah cinta banget, jadi udah klop gitu. Bahkan teman-teman bisa lihat sendiri di video-video saya lebih sering bawa Supra ketimbang bawa motor yang satunya lagi. Nah itu, oke, jadi buat teman-teman boleh share pengalamannya juga. Kalau misalkan teman-teman pakai motor bebek apapun jenisnya, dan kalaupun sama Supra juga makainya, boleh share banget pengalamannya ya, berbagi pengalaman tuh. Jadi suka dukanya pakai motor bebek saat on beat, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi mungkin segini aja videonya teman-teman. Kita lanjut lagi di daily vlog ojol selanjutnya. Nanti kita bahas apa lagi ya kira-kira ya. Bingung saya kadang. Ya udah, paling on beat aja. Kita cari keseruan on beatnya aja paling. Jadi kalau untuk informasi sendiri mungkin saya bakal sempilin informasi sedikit paling ya teman-teman ya. Nah itu. Dan kalaupun untuk informasi lebih lanjut itu teman-teman bisa mampir ke channel beberapa ojol lainnya yang mungkin banyak juga yang pasti ngasih informasi-informasi yang detail, bahkan penting gitu. Kalau saya pribadi jujur aja, kalau saya lebih mengedepankan ibarat kata storytellingnya lah. Jadi suka dukanya saat narik, buat ya supaya teman-teman lebih semangat aja gitu. Intinya kita kalau nyari rezeki nggak boleh ngeluh ya, wajar tapi sewajarnya gitu. Intinya mah dapatnya berapa disyukuri. Nah itu, ini kayak saya juga narik dari siang baru dapat berapa ya teman-teman ya, baru dapat 40-an teman-teman, 40.000 ya, tapi happy, dibawa happy aja gitu, dinikmatin aja prosesnya, karena nggak selamanya seperti ini. Jadi di video sebelumnya juga kadang ada dapat argo yang gede tuh, kemarin yang 90 berapa tuh, 5 barang itu narik setengah hari juga, durasinya sama, dapatnya lebih besar dari yang sekarang. Jadi kadang nggak selamanya kita dapat segini gitu, kemungkinan besok rezekinya beda lagi. Nah intinya itu teman-teman. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Ambil segala baiknya, untuk yang buruk ya gak usah diambil, lewatin aja guys, skip aja, skip ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat, dan terima kasih buat teman-teman juga yang udah tetap stay tune di channel Mas Jo Vlog. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diangkat penyakitnya yang lagi sakit, dan bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Oke, jadi izinkan saya pamit teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.